Halo semua, selamat datang di podcast CPNS. Perkenalkan, saya Ella Soraya akan menjadi host podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan bahas tentang salah satu core value ASN berakhlak, yaitu kompeten, di mana saat ini banyak anggapan bahwa PNS kompeten dan tidak kompeten itu sama aja. Nggak ada perbedaan dari luar, asal capaian kinerja tercapai. PNS sudah dikatakan kompeten tanpa melihat hal-hal lain selama proses yang juga bisa mencerminkan kompetensi seorang ASN. Nah, pada episode kali ini kita akan menanyakan pendapat seorang narasumber, yaitu salah satu peserta Latsar CPNS bernama Indah Gusmiwati. Dipersilahkan kepada narasumber untuk menyapa pendengar podcast ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Gusmiwati, bisa dipanggil Indah. Mungkin pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sharing sama berbagi pendapat terkait salah satu core value ASN berakhlak, yaitu kompeten. Mungkin nanti kita akan bahas sama-sama dengan Mbak Ella juga. Oke, kita mulai aja ya Mbak. Oke. Menurut Mbak Indah, PNS yang kompeten itu seperti apa sih dan bagaimana cara kita menilainya? Pertama-tama mungkin kita lihat dulu ya Mbak arti kompeten itu sendiri. Kompeten itu adalah seseorang memiliki kemampuan, pengetahuan, sama keahlian untuk melakukan sesuatu itu secara efektif dan efisien. Nah, PNS yang kompeten itu adalah PNS yang benar-benar melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab, dapat dilihat dari performance-nya, bertindak proaktif, memikirkan berbagai inovasi dan pengembangan untuk menunjang pekerjaannya agar lebih efektif dan efisien. Nah, kompetennya seorang PNS itu juga tidak hanya dinilai dari output akhir capaian kinerjanya, tapi seharusnya juga dinilai dari bagaimana proses yang dilakukannya untuk mencapai output tersebut. Kemudian cara menilainya mungkin bisa dilihat dari seberapa dalam pengetahuan yang dimilikinya terkait pekerjaannya. Yang kedua, dilihat dari rasa tanggung jawabnya dalam melaksanakan setiap pekerjaan. Dan yang terakhir mungkin dilihat dari inovasi yang bisa diberikannya dalam menunjang pekerjaannya itu sendiri. Nah, apakah sistem penilaian kinerja PNS saat ini itu sudah mencerminkan apakah seorang PNS itu kompeten atau tidak sih Mbak? Sistemnya, sistem penilaiannya. Menurut saya ya Mbak, kalau sistem penilaian kinerja saat ini itu belum sepenuhnya bisa menunjukkan apakah seseorang itu udah kompeten atau tidak. Karena jika hanya dilihat dari skor atau angka saja yang didapat aja itu rasanya nggak cukup. Mungkin pengetahuan yang dimilikinya memang sudah memadai, tapi belum tentu dia bisa dengan cakap menerapkan ilmunya di lapangan, sehingga memang juga perlu dilakukan penilaian aktualisasi penerapan kompetensinya di lapangan itu sendiri. Gitu ya, Mbak. Nah, apakah cara pengembangan kompetensi yang diterapkan saat ini itu sudah sesuai? Karena ada beberapa anggapan bahwa pengembangan kompetensi hanya sebatas pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara klasikal. Nanti hasil pelatihan ujung-ujungnya nggak benar-benar diterapkan dalam dunia pekerjaan, dalam dunia kerja, hanya sebatas teori aja. Kenapa sih Mbak? Gimana sih caranya? Nah, menurut saya Mbak, mungkin kalau hanya secara pengembangan kompetensi itu hanya secara klasikal aja itu kurang cukup. Seperti yang saya katakan sebelumnya, mungkin setelah klasikal perlu dilakukan pengembangan kompetensi non-klasikal dengan melakukan aktualisasi atau penerapan dari teori yang didapat tadi. Sehingga si PNS itu bisa membiasakan dirinya untuk menerapkan kompetensi baru yang didapatnya itu di pekerjaan yang dia lakukan saat ini. Nah, Mbak, tadi kan Mbak Ella terus ya yang nanya saya. Saya boleh nanya balik nggak, Mbak? Boleh. Oke, Mbak, lanjut. Nah, saat ini di lapangan itu kan banyak ditemui itu Mbak ASN yang belum melaksanakan tugas dengan kualitas terbaiknya. Asal targetnya tercapai, mereka nggak benar-benar melaksanakan pekerjaan itu dengan kualitas terbaik dan juga nggak memberikan inovasi baru dalam pekerjaannya. Kira-kira menurut Mbak Ella hal ini bisa terjadi kenapa ya? Menurut saya ada beberapa hal sih yang menyebabkan hal ini itu terjadi. Misalnya yang pertama itu
tentang reward and punishment. Jadi kalaupun seorang ASN itu dia itu berinovasi, inovatif, kurang reward dari instansinya. Nah, gitu juga kalaupun misalnya dia itu kurang berinovasi, nggak aktif, itu tuh nggak ada punishment-nya. Nah, terus ada juga wrong person in the wrong place. Nah, ada kasus anak IT, D3 IT, tapi penempatannya di keuangan. Nah, hal-hal seperti ini yang menyebabkan dia itu enggan untuk melakukan pengembangan diri. Karena itu tuh ya bukan bagian dia, dia merasa akhirnya yang diterapkan di dunia kerjanya itu sangat minimal, sangat kurang. Dia nggak mau berkembang. Nah, terus ada lagi seperti fasilitas-fasilitas yang minim di kantor, misalnya alat-alat kerja yang udah jadul, udah lama, nggak menunjang kinerja yang pegawai. Jadi bikin ASN ini agak-agak males gitu. Nah, terus ada juga sikap atasan yang otoriter dan nggak bersahabat gitu. Nah, itu hal-hal yang mungkin menyebabkan hal itu terjadi ya, Mbak. Ya, saya setuju banget sih sama pendapatnya Mbak Ella. Saya juga ngerasain yang kayak adalah merasakan seperti yang Mbak Ella bilang tadi itu. Nah, saya mau nanya lagi nih Mbak Ella. Salah satu masalah lain nih yang sering ditemui di lingkungan kerja itu, biasanya tuh atasan itu punya style kayak yang jago akan dieksploitasi, terus ditimpakan tanggung jawab yang berlipat, padahal juga nggak diberi insentif lebih gitu, sehingga juga orang-orang lain yang sebenarnya mungkin bisa melakukan itu tuh jadi nggak terlihat, terus tidak diberikan kesempatan untuk mengasah kemampuan dan kompetensinya. Jadinya juga pegawai yang lain itu nggak bisa berkembang kan, Mbak? Nah, menurut Mbak Ella sih, bagaimana sih cara mengatasi masalah tersebut? Menurut saya ada beberapa cara untuk mengatasi hal seperti itu ya. Yang pertama itu perlu adanya evaluasi kembali cara perencanaan matriks pengembangan kompetensi pegawai ini harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing pegawai, sesuai job desk dan dibagi rata. Tugas utama dan tugas tambahan itu sama-sama dibagi rata. Nah, terus juga yang kedua, atasan harus mikirkan budaya kerja di sana gimana sih? Ketika melihat kinerja salah satu pegawai yang sangat baik dan hanya melibatkan pegawai itu melulu, nah jadinya kan pembagian tugas nggak sama, dan ketika si pegawai ini dimutasi, akhirnya terjadi pengurangan pegawai, akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan instansi, karena pegawai itu udah nggak ada, pegawai yang sisa di instansi itu kurang kompeten gitu, jadi harus disamaratain. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga itu pegawai juga harus memiliki inisiatif untuk menawarkan diri kepada atasan dengan sukarela, jangan hanya menunggu ditugaskan. Itu sih, Mbak. Ya, benar, Mbak. Sekarang yang balik nanya lagi ya. Dari sekian fenomena terkait kompeten atau tidaknya seorang PNS itu, bagaimana sih cara Mbak Indah? Menurut Mbak Indah, bagaimana caranya membangun kesadaran PNS untuk menumbuhkan dan menerapkan sikap kompeten dalam pekerjaannya? Menurut saya, cara apa sih menerapkan kesadaran PNS itu untuk menumbuhkan sikap kompeten dalam pekerjaannya itu, yang pertama mungkin PNS-nya sendiri harus kembali diingatkan terkait nilai sama pentingnya tugas dan pekerjaannya, serta posisinya nih di masyarakat. Karena seperti yang kita tahu, PNS itu kan pelayanan publik ya Mbak. Salah satu sumber gajinya kan dari masyarakat. Sehingga mereka tuh harus memiliki rasa tanggung jawab karena pekerjaannya itu nggak menyangkut cuma dirinya sendiri. Pekerjaan itu akan menyangkut sama hajat hidupnya orang banyak. Terus yang kedua, si PNS itu juga harus mengembangkan kompetensinya. Nggak hanya dilakukan secara klasikal, misalkan cuma datang webinar, dengerin materi, ikut post-test, ikut pretest, udah selesai. Harusnya itu juga si pegawainya itu harus diwajibkan untuk menerapkan teori yang telah didapatnya itu secara klasikal itu di lingkungan kerjanya, dan juga harus membiasakan dirinya untuk menumbuhkan kebiasaan itu agar agar dia itu bisa memberikan inovasi lebih untuk
untuk instansinya itu sendiri. Mungkin seperti itu, Mbak Ella. Ya, benar tuh Mbak. Dia tuh harus membiasakan ya. Biasakan dengan lingkungan kerjanya masing-masing. Oke, Mbak Indah. Bagus banget jawaban dari Mbak Indah ya. Oke, teman-teman. Demikian ya, Mbak Indah ya. Kita tutup dulu ya, Mbak Indah. Demikian Kita, pembahasan terkait ya, Mbak. PNS yang berjudul kompeten kali ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.